Halo Sobat Pena, sebuah rekonstruksi penting digelar oleh Bareskrim Polri di Serang, Banten. Kali ini menyangkut skandal besar pemalsuan mutu beras yang diduga melibatkan perusahaan raksasa dalam industri pangan nasional. Pada tanggal 6 Agustus 2025, Satgas Pangan bersama penyidik Bareskrim melakukan rekonstruksi di pabrik PT Padi Indonesia Maju atau PIM yang berada di kawasan industri terpadu, Wilmar, Serang. PT PIM merupakan anak usaha dari salah satu grup konglomerat ternama, yaitu Wilmar Group. Dalam rekonstruksi ini, polisi memeragakan alur produksi beras oplosan, mulai dari penggilingan, pencampuran beras patah, hingga pengemasan beras dalam merek premium. Merek-merek yang tercemar dalam kasus ini antara lain Sania, Fortune, Sofia, dan Sip. Total ada 13.740 karung beras disita atau setara hampir 59 ton produk. Selain itu, 53 ton beras patah yang diduga digunakan sebagai campuran juga ditemukan. Bahkan mesin-mesin produksi hingga dokumen QC ikut diamankan sebagai barang bukti. 3 tersangka kini telah ditetapkan. Mereka adalah Presiden Direktur PT PIM, Kepala Pabrik dan Kepala Quality Control. Ketiganya dijerat pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional memastikan stabilitas pasokan tetap terjaga dan meminta agar harga beras di pasaran diturunkan minimal Rp1.000 per 5 kg. Kasus ini menjadi alarm keras bagi pengawasan mutu pangan nasional. Tidak hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap merek-merek besar yang selama ini dipercaya masyarakat. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini. Untuk Anda di rumah tetap waspada dan bijak dalam memilih produk pangan. Saya Lulu dari studio melaporkan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Pagi hari ini kita telah bersama-sama mengikuti kegiatan rekonstruksi produksi beras milik PT Padi Indonesia Maju di wilayah Serang, Keramat Waktu, dengan area kurang lebih sekitar 17 hektar. Kita melihat tadi bahwa mesin produksi yang ada di perusahaan ini terdiri dari 9 unit dryer atau pengerim gabah, 8 unit asker pemecah kulit gabah, 6 unit sweetener pemoles beras, 4 unit color sorter pemisah warna, 6 unit length grader pemisah beras utuh dan pecah, serta 6 unit mesin pengemas lengkap dengan timbangan otomatis. Tadi secara rinci sudah kita jelaskan pada saat processing dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan packing, mulai bahan baku masuk. Kita sudah melihat bersama bahwa proses produksi ini cukup panjang, kurang lebih 20 jam ya untuk memproduksi. Dan perlu kami sampaikan, produksi di perusahaan ini dengan mesin produksi yang ada, hasilnya adalah 300 ton kurang lebih per hari. 300 ton. Dan semuanya diproses by system yang disetting di mesin komando yang tadi Bapak-bapak akan lihat semua. Ya, mesin kontrol atau ruangan kontrol di situ langsung dimonitor oleh kepala pabrik dan quality control yang ada di ruangannya. Di situ bersamaan dengan ruangan labnya. Artinya setiap tahap proses itu berjalan, hasilnya beberapa kali diambil setiap 2 jam. Ya, harusnya dilakukan uji sampling, kemudian diserahkan ke tim produksi maupun ke bagian quality control untuk dievaluasi. Kalau ini masih belum mencapai target sesuai dengan setting yang disetting dari awal, mereka terus dilakukan processing sampai dengan tercapai targetnya. Dan barang yang sudah masuk tidak bisa kembali lagi, diulang lagi. Satu kali sortir, mutar sampai dengan selesai, ini hasil akhirnya
sudah kita lihat tadi sendiri. Dan di akhir produksi, karena di situ tadi di proses yang di pertengahan ada pemisahan antara beras patahan kecil termasuk menir, yang itu sudah terpisah, dan menir terbuang jauh di luar dari pabrik. Artinya tidak mungkin lagi akan bisa kembali. Ya, namun demikian di hasil akhir tadi kita lihat masih ada, walaupun kecil-kecil sekali, ya, tapi masih kita temukan. Dan itu menjadi evaluasi untuk pihak pabrik untuk dibuat sistem bagaimana caranya supaya pecahan ini tidak bisa masuk lagi ke dalam produk yang nantinya akan dikemas dan nantinya akan dijual kepada masyarakat. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa manajemen cukup kooperatif dengan kita, sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan processing ini dan menginformasikan kepada kita banyak hal juga untuk kebutuhan penyidikan. Kami berharap supaya apa menjadi temuan kita tadi segera diperbaiki, ya, diskusikan dengan manajemen supaya produksi ini bisa betul-betul maksimal sesuai dengan komposisi yang dipromosikan kepada masyarakat, khusus untuk produksi beras premium dengan standar kualitas yang baik. Dan kita juga berharap supaya langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk membuat hasil produksi ini maksimal dipertanyakan dan ditingkatkan mana item-item yang memang perlu perbaikan. Kita tidak berharap supaya masyarakat tidak merasa dirugikan, ya. Masyarakat tidak boleh dirugikan dengan hasil produksi yang diproduksi oleh PT Padi Indonesia Maju. Untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan.